Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pertama-tama, yang saya hormati Bu Mita Setiansa, selaku dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada video kali ini, video yang kedua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk tugas pengganti UAS mata kuliah teori komunikasi. Dan di pembahasan kedua ini, kami akan membahas tentang gegar budaya dalam sebuah perusahaan PMA di Indonesia. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kelompok kami untuk melakukan perkenalan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan saya Frizar Zidan Patiardan dengan NIM F1C022040. Perkenalkan, nama aku Mia Kristianti Borgultom, NIM F1C022015. Perkenalkan, aku Juliana Citra dengan NIM F1 C 022020. Perkenalkan, nama aku Anissa Nur Afni dengan NIM F1C 02. Perkenalkan, saya Zikru Fahmi dengan NIM F1C022030. Baik, di sini ada table of content, yaitu yang akan kita bahas di dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan latar belakangnya di mana masyarakat Indonesia ini sangat terbuka dengan adanya penanaman modal asing yang datang ke Indonesia tanpa adanya filterisasi. Dalam era globalisasi, penanaman modal asing ini masuk bebas ke Indonesia dikarenakan dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang pelaksanaannya ini dimulai sejak tahun 2015. Nah, pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN ini sudah menempatkan Indonesia sebagai pasar utama yang besar untuk arus perdagangan maupun investasi yang mana banyaknya para penanaman modal asing yang mulai berdatangan di Indonesia. Keberadaan penanaman modal asing ini merupakan kenyataan yang nyata yang terjadi di Purbalingga, bahkan memberikan pengaruh. Adanya penanaman modal asing ini membuat perubahan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau karyawan perusahaan. Sebab karyawan ini memiliki motivasi yang berbeda-beda. Motivasi kerja yang dimaksud yaitu nilai yang sangat mempengaruhi individu dalam mendorong satu tujuan. Salah satunya motivasi kerja yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah lingkungannya kerja itu sendiri. Lingkungan kerja yang memberikan kepuasan baik itu psikologis, seperti hubungan yang baik terhadap sesama kerja, lingkungan yang kondusif, yang mendorong produktivitas yang sangat tinggi. Nah, perusahaan penanaman modal asing atau PMA ini di Kabupaten Purbalingga adalah salah satu perusahaan PT Hypsum Indonesia yang bergerak pada produktivitas bulu mata. Nah, perusahaan ini didirikan oleh pengusaha asal negeri Korea yang bernama Mr. Park No Jin, dan perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Karangnyamar, kilometer 1, Desa Karangnyamar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, berdasarkan hasil yang kami dapat, bahwa kerja karyawan Indonesia sangat rendah dikarenakan perbedaan budaya kerja antara pemilik PT Hypsum Indonesia yang memiliki budaya Korea dengan karyawan yang berasal dari warga lokal, yang dimana budaya Korea ini dikenal dengan ritme kerja yang cepat, tuntas dengan hasil yang terbaik. Dengan penerapan cara seperti ini, akhirnya pekerja terdorong untuk fokus ke pekerjaan dan menyelesaikannya dengan lebih cepat, karena itu dikejar dengan deadline. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, itu sistemnya tersebut mungkin dilakukan beberapa saja, karena banyaknya percaya bahwa proses itu baik tanpa harus terburu-buru, dan akan memberikan hasil yang lebih baik. Begitu juga dengan cara berbicara orang Korea juga itu dikenal dengan suaranya menggelegar atau seperti orang membentak. Nah, menurut orang Korea itu
dalam memarahi bawahannya di depan umum akan memberikan efek jerah dan malu tanpa tapi sangat berbeda dengan kebudayaan Indonesia sendiri yang sebenarnya kalau kita melakukan kesalahan dengan cara menegur dan dilakukan lebih santun tanpa adanya emosi dan bahkan itu melakukan pendekatan personal atau secara berdua antara bos dan karyawannya sendiri di ruang tertutup gitu. Dan berdasarkan informasi tersebut bahwa dengan adanya penanaman modal asing yang datang ke Indonesia sendiri sangat mempengaruhi pola kinerja masyarakat Indonesia. Dan dilanjut oleh teman saya. Oke, dari kasus yang sudah kami diskusikan, kami menyimpulkan beberapa persoalan yang akan kami bahas. Yang pertama ini adalah adanya perbedaan bahasa yang mengakibatkan komunikasi yang menghambat kinerja dan efisien pekerjaan. Jika kita melihat ini dari sudut pandang speech coach theory, bahwa semua individu melakukan pemahaman dan penyesuaian diri ketika dirinya berada di budaya yang berbeda. Nah, dari kasus karyawan perusahaan Korea PT Hyosung Indonesia, para karyawan merupakan individu dengan kebudayaan dan kode atau cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Tetapi, dikarenakan mereka berada dalam satu perusahaan yang sama, yang mengusung budaya asal negaranya, yaitu Korea, maka para karyawan juga akan melakukan konvergensi komunikasi dengan karyawan lainnya agar tidak terjadi miscommunication yang dapat menghambat kinerja pekerjaan. Lalu yang kedua, dari perbedaan cara berkomunikasi yang meliputi gaya bicara, gestur simbolik, baik secara verbal maupun nonverbal, jika telah adanya konvergensi, maka komunikasi antara masing-masing individu akan mencapai konvergensi simbolik, yang mana mereka akan memiliki pemahaman dan kode simbolik yang membantu mereka dalam berkomunikasi di antara perbedaan budaya yang ada sehingga dapat dimengerti oleh semuanya. Contohnya adalah seperti orang Korea yang cenderung berbicara dengan suara tegas dan lantang, yang terkesan seperti membentak, sedangkan di Indonesia sendiri, masyarakatnya menjunjung kesopanan dengan cara berbicara dengan lebih lembut kepada yang lebih tua. Tetapi jika para karyawan tersebut sudah mencapai konvergensi simbolik dalam komunikasi, mereka akan paham dengan budaya cara bicara orang Korea yang seperti itu, dan sebaliknya, dari pihak masyarakat Korea juga dapat menyesuaikan cara bicaranya dengan lebih lembut agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Lalu yang ketiga, perbedaan kedisiplinan nilai dan norma antara budaya Korea dan Indonesia, di mana kesadaran orang Korea dalam waktu dan tanggung jawab pekerjaannya sangat tegas, sedangkan orang Indonesia masih menuju ke arah yang masih bersikap santai. Nah, perbedaan gaya kerja, etos, dan pola kerja yang teratur dari masyarakat Korea, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri kurang memperhatikan keteraturan pekerjaan dan meremehkan dan terkesan seperti meremehkan pekerjaannya. Nah, dari perbedaan tersebut akan mengakibatkan konflik dalam perusahaan dan diskriminasi yang kerap terjadi. Diskriminasi tersebut terjadi karena banyaknya faktor identitas dan warga negara karyawannya. Perusahaan Korea atau perusahaan Hyosung akan memberikan hak lebih atau memberikan hal spesial kepada karyawan yang merupakan warga negara Koreanya dibanding dengan karyawan yang berasal dari negara Indonesia. Nah, diskriminasi juga terjadi karena adanya anggapan dan rasa superior dari para orang Korea yang merasa bahwa orang Korea lebih pintar dan lebih baik dibandingkan dengan orang Indonesia. Persoalan-persoalan ini akan terus terjadi apabila tidak ada kritik dan solusi yang diungkapkan untuk perusahaan tersebut. Maka dari itu, kami mendiskusikan solusi yang akan diberikan untuk kasus ini, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian dari pembahasan tadi kita menemukan 4 solusi. Jadi solusi yang pertama adalah melakukan konvergensi budaya. Salah satu solusi yang didapatkan yang berkaitan dengan speech code teori yaitu melakukan konvergensi budaya dengan mempelajari perbedaan budaya jika seseorang masuk ke dalam kebudayaan lain. Hal tersebut dapat berupa memahami komunikasi verbal maupun non-verbal serta memahami bagaimana pola komunikasi yang ada di kebudayaan tersebut. Seperti contohnya di Korea sendiri adalah orang-orang cenderung berusaha berbicara dengan sesuai to the point. Nah, dengan begitu orang Indonesia di mana di kebudayaan kita sendiri adalah orang-orang cenderung berbicara dengan bertele-tele. Nah, oleh karena itu, dengan mempelajari kebudayaan lain dapat menghasilkan sebuah persamaan persepsi antara komunikan dan komunikator
sehingga interaksi yang terjadi dapat dimengerti dengan adanya persamaan persepsi tersebut. Kemudian yang kedua, berusaha mengintrospeksi diri. Kemudian solusi lain yang didapatkan berkaitan dengan interaction symbolic theory dengan melakukan introspeksi diri dengan cara bagaimana mengantisipasi, melakukan kesalahan, serta penyelesaian masalahnya dengan membayangkan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Melakukan introspeksi diri dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik sehingga kita berinteraksi dengan orang lain dapat saling memahami satu sama lain. Selain itu, dengan kita introspeksi diri, maka kita dapat menyelesaikan serta perbaikan diri dalam lingkup pekerjaan sehingga lambat laun akan terbentuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahmi. Baiklah, solusi yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan menyesuaikan gaya bicara. Dengan communication accommodation theory yang melihat bagaimana dua orang atau lebih berinteraksi atau berkomunikasi dengan mencoba menyesuaikan gaya berbicara kepada lawan bicaranya yang memiliki budaya yang berbeda, baik verbal maupun non-verbal dengan melakukan konvergensi. Konvergensi sendiri merupakan penyesuaian komunikasi cara yang lebih mirip dengan lawan bicaranya. Dengan kita melakukan konvergensi, tentu perbedaan budaya yang dapat berubah menjadi suasana yang harmonis. Karena dalam berinteraksi atau berkomunikasi berjalan dengan baik tanpa memandang perbedaan budaya. Saling menghargai dan menghormati antar sesama juga diperlukan. Yang keempat yaitu mengetahui bagaimana budaya perusahaan. Berdasarkan cultural theory, melalui teori pendekatan budaya, kita memahami bahwa nilai dan budaya suatu perusahaan dapat diketahui dari berbagai narasi, entah itu corporate stories, personal stories, dan collegial stories. Dari beberapa narasi tersebut, kita akan mengetahui budaya perusahaan tersebut dan bagaimana kita melakukan pendekatan. Seperti contoh perusahaan karir tersebut memiliki bos yang tegas dan disiplin. Maka setelah kita mengetahui hal tersebut, kita akan bersikap melakukan pendekatan budaya dan pembauran kebiasaan dengan gaya bekerja dari bos perusahaan Korea tersebut. Oke, setelah kita melakukan pembahasan, di sini akan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu perbedaan bahasa dan budaya adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Begitu juga di dalam pekerjaan bisa terjadinya adanya perbedaan bahasa dan budaya. Dan perbedaan bahasa dan budaya ini bisa menyebabkan konflik. Apalagi kalau konflik ini terjadi dalam pekerjaan, hal ini dapat sangat mengganggu tentunya. Tapi dari masalah itu ada banyak solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik perbedaan bahasa dan budaya agar konflik-konflik tersebut tidak dapat terjadi. Oke, baik, mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Atas kekurangan dan kehilafannya mohon dimaafkan karena kekurangan datang dari kami dan kelebihan hanya milik Tuhan semata. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.